Wargi Bandung, selamat datang di Bandung International Podcast. Bersama saya Teh Dilami Aulia di episode ke-43. Seperti biasa, Bandung International Podcast selalu bersama dengan atau mengundang komunitas-komunitas yang super keren dan menginspiratif. Dan kali ini saya sudah bersama dengan dua perwakilan dari komunitas Forum OSIS Jawa Barat di Kota Bandung. Ada Kang Farhan dan juga Kang Ali. Halo Kang Farhan, Kang Ali. Oke. Halo Mungkin Mbak. kita akan, sip. Mungkin kita akan perkenalan dulu, mulai dari Kang Farhan ya Kang. Silakan Kang Farhan. Oke, izin rekan-rekan semua dimanapun teman-teman berada. Nama saya Farhanova Rusli sebagai Dewan Pembimbing Forum OSIS Jawa Barat Kota Bandung. Alhamdulillah diamanahi hingga tahun 2022. Oke, boleh mungkin langsung kita ke Kang Ali. Oke, halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rafli Amutali, bisa dipanggil Ali. Di Forum OSIS Jawa Barat ini, saya alhamdulillah sudah 2 kali periode. Yang periode pertama di generasi ke-7, saya sebagai staf humas Kota Bandung, dan di generasi sekarang saya sebagai Kepala Divisi Komunikasi dan Informasi Forum OSIS Jawa Barat. Gitu. Oke, siap. Mungkin nih wargi Bandung juga udah pada penasaran nih. Langsung aja Kang, apa itu FOJB sendiri dan awal mula terbentuknya FOJB di Kota Bandung? Boleh mungkin siapa yang mau duluan jawab? Kang Farhan, silahkan. Boleh, di saya. Jadi Forum OSIS Jawa Barat ini adalah salah satu wadah untuk teman-teman OSIS dimanapun itu gitu, baik OSIS SMA, SMK, bahkan MA sekalipun gitu. Yang luar biasa tahun 2013 Forum OSIS Jawa Barat terbentuk di tahun 2013 Mbak di Gedung Senbik. Waktu itu dikukuhkan langsung oleh Pak Gubernur Bapak Haji Ahmad Heriawan dengan total hampir 1.000 lebih peserta pada saat itu dari 27 kota kabupaten. Setelah itu di bulan Agustus, karena pendirian Forum OSIS Jawa Barat di awal tahun, di bulan Agustus muncullah namanya FOJB regional atau Forum OSIS daerah di 27 kota kabupaten, dan diwajibkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi setiap Forum OSIS. Akhirnya hadirlah FOJB Kota Bandung di waktu yang bersamaan. Luar biasa, memang harapannya banyak sekali ya Mbak, menampung hampir ratusan pelajar di Kota Bandung, ratusan ribu maaf. Bukan hal yang mudah mungkin buat Forum OSIS Jawa Barat Kota Bandung sendiri berdiri di Kota Bandung gitu, dengan harapan ekspektasi para guru, ekspektasi para kepala sekolah, bahkan sampai wakasek kesiswaan itu luar biasa lah. Untuk berdirinya FOJB Kota Bandung dari tahun ke tahun ini semakin bertambah Mbak. Untuk tahun ini, dari tahun kemarin di FOJB Kota Bandung mungkin track record paling banyaknya ada di angka 600 anggota Mbak. 600 anggota pelajar di Kota Bandung yang masuk ke dalam ruang lingkup kami gitu di Forum OSIS Jawa Barat Kota Bandung. Oke, baik Kang Farhan. Lalu untuk di FOJB sendiri apa saja program-program yang dilaksanakannya Kang? Oke, boleh sama aku ya Kang? Oh boleh Kang Ali, silakan. Untuk program kerja yang ada di Forum OSIS Jawa Barat Kota Bandung ini cukup banyak sih Kak. Ada program tahunnya, program tahunannya gitu, seperti ada fase, ada OSCAR. Namun kan di tahun-tahun sekarang karena ada pandemi, kita lebih terfokus pada kegiatan online seperti FTNS From Nothing to Something, di mana kita mengadakan seperti webinar. Di situ kita mencari tahu gitu, apa sih permasalahan yang ada di pelajar di Kota Bandung ini. Kemudian kita memberikan solusinya gitu. Kemarin juga kita alhamdulillah sempat mengadakan webinar juga bersama Ketua DPRD Kota Bandung. Kemudian ada pelajar peduli Kota Bandung, di mana program kerja ini adalah sebagian kepedulian OSIS yang ada di Kota Bandung kepada masyarakat luas, di mana kita kegiatannya ada bagi-bagi makanan ke jalanan, kemudian ada donasi buku juga ke panti-panti yang ada di Kota Bandung gitu. Nah, izin menambahkan juga Kak, ada satu yang paling menarik menurut saya pribadi gitu, yang tidak saya dapatkan ketika saya sekolah dulu. Itu namanya ya tadi ada salah satu program namanya Pelajar Bandung Bicara, yang mungkin ya Kang Ali, di mana Pelajar Bandung Bicara ini adalah satu wadah untuk menaungi aspirasi pelajar langsung kepada Ketua DPRD Kota Bandung. Tadi kita sudah sebutkan, alhamdulillah Pak Teddy Rusmawan selaku Ketua DPRD sangat welcome sekali menampung aspirasi, dan ini yang menjadi salah satu interest kembali membangun hubungan emosional antara kami gitu ya, insan pelajar dengan pemerintah, karena teman-teman
pelajar ini mungkin kita lihat 2 tahun ke belakang ya Mbak ya, ada beberapa kali momentum di negara kita yang memang sebenarnya pelajar itu tidak harus turun ke jalan gitu bahasanya. Akhirnya mereka tahu nih fungsi Dewan itu apa sih, kok bisa didemo dan lain sebagainya. Nah pada saat itu kita demo dengan cara yang berbeda Mbak, walaupun kita juga sama bersuara gitu. Hanya saja demo kita ini berbeda bahasanya, kita diarah yang namanya benar demokrasi, mempertanyakan dulu, kita punya hak gitu ya untuk bertanya, kenapa sih ada ini Pak, kenapa sih kebijakannya ini dan sebagainya. Akhirnya adik-adik pelajar ini semakin seru dan semakin menarik, sehingga program Pelajar Bandung Bicara ini terus ada gitu Mbak. Karena di angkatan saya dulu, mungkinnya di tahun 2014 ke bawah, jarang sekali ada pelajar yang bisa langsung bersentuhan dengan pemerintah, apalagi dengan ketua DPRD gitu. Memang kita ketika belajar menjadi anaknya provinsi, bahasa gitu, karena administratifnya di provinsi. Namun ketika kita sudah tidak berseragam, pulang dari lingkungan sekolah, kita menjadi warga kota Bandung kembali gitu, yang dimana ya tadi semua kebijakan peraturan daerah itu dibuat di DPRD kota sendiri gitu. Makanya luar biasanya sekarang target kita adalah bagaimana caranya, tagline-nya kami itu kan salam pemimpin muda Jawa Barat, sehingga mengerti arti pemimpin di daerah sendiri itu seperti apa gitu. Jangan sampai mengklaim satu lembaga negara itu menjadi sebuah hal yang benar-benar mengklaim aja udah nih, saya nggak tahu lah ini fungsinya apa gitu. Padahal fungsinya luar biasa, tidak ada mereka dan lain sebagainya. Keberlangsungan pendidikan di kita pun tidak akan berjalan dengan lancar. Intinya open minded banget ketika berbicara langsung dengan ketua DPRD Kota Bandung gitu ya, Pak Teddy Rusman, luar biasa sih. Itu yang paling unik ya. Tidak ada di kota kabupaten lain sih Mbak, karena baru kita doang ya Kang Ali ya. Se-Jawa Barat, Alhamdulillah baru kita itu yang punya program. Oke. Berarti ini sekaligus program unggulannya itu yang Pelajar Bandung Bicara ya Kang ya? Ya. Oke, untuk teknis penyampaian aspirasinya ini tadi seperti apa Kang, kalau boleh tahu? Nah, ini menariknya, kita ini selalu terbuka sekali Teh. Jadi kita datangkan Bapak, kita selaku Ketua DPRD, karena kemarin itu kita beberapa kali pandemi, kita bikin webinar secara umum, tidak ada batasan undangan atau tidak ada batasan kuota. Kita habisin aja pokoknya Zoom berapapun gitu, kita bakal kasih mau berapa ribu pelajar yang mau ikut gitu. Nah, ketika nanti Bapak berbicara selesai, langsung di situ biasalah kalau di Zoom-nya raise hand dan sebagainya, langsung dia melontarkan, Pak, kok Kota Bandung tuh bikin stadionnya di Gede Bage sih Pak, kenapa nggak di tengah kota Pak, dan lain sebagainya. Akhirnya pelajar yang suka teknik sipil, mau ngambil jurusan apapun itu ditanyain Mbak semuanya, Pak emang boleh ya katanya jalan itu lebih tinggi dibanding rumah misalnya. Dan yang kita nggak tahu sekarang adalah pelajar di Kota Bandung ini luar biasa hebatnya loh Kak gitu. Karena menurutku semakin majunya zaman, semakin luar biasanya dia ingin tahu. Memang literasi kita bisa dibilang rendah gitu. Cuman angka literasi kita ini disebut rendah tidak menurut saya, karena daya bacanya yang rendah sih Mbak, daya bacanya. Coba kalau misalnya Instagram kita bisa megang berapa jam per hari dan mereka baca caption-caption atau bahkan mungkin kita semua tahu gitu ya bahwasanya media online ini luar biasa. Kebakarannya hari ini 2 menit kemudian info kebakaran udah ada, dan banyak sekali sih yang kita garap lah gitu ya, aspirasi-aspirasi pelajar. Kayak kemarin kuota hambatan, Pak saya nggak punya HP, itu bahkan ada yang kayak gitu Mbak. Pak saya nggak punya handphone, ada nggak Pak? Pak saya nggak punya laptop, ada nggak? Sampai segitunya gitu. Akhirnya diarahkan lah, karena kan Dewan ini tidak memegang anggaran ya Mbak ya. Ya dia bilang, coba kamu temuin ini ya Dek, kamu temuin ini. Wah itu luar biasa hebat sih, sampai ada yang di beasiswa dan sebagainya. Itu sih Mbak aspirasi yang menurut saya gila nih, keren banget sih pelajar ingin tahu lah fungsinya ketua. Karena kan saya selama belajar mungkinnya dulu, mungkin Kang Ali juga ya, Kang Ali ya, sama belajar kayak kita nggak pernah deh minta apa gitu ke pemerintah gitu, cuma ngedumel aja gitu, mana ke gua nggak ada atau ke saya nggak ada. Ternyata harus ada jalan yang memang kita tempuh sih Mbak. Itu sih aspirasi yang kita laksanakan secara teknisnya. Mungkin kedepannya memang kita akan bertemu 2 kali, kita panggil beberapa orang yang benar-benar punya aspirasi hebat gitu ya, yang benar-benar akan diwadahi sama pemerintah. Akhirnya kita dilibatkan di ini Mbak,
Perda ekonomi kreatif. Alhamdulillah teman-teman dari FOJB Kota Bandung dilibatkan dalam Perda ekonomi kreatif yang dimana Perda ini hanya ada satu-satunya di Indonesia. Ternyata Bandung adalah salah satu peluncur Perda ekonomi kreatif pertama. Itu, Bang. Oh, keren banget ya Kang. Jadi ada hubungan timbal balik gitu, tidak hanya satu pihak ya. Jadi saling mengerti lah ya gitu intinya. Nah, untuk bagaimana sih Kang manfaat dari untuk bergabung di FOJB sendiri? Tadi kan mungkin untuk mengetahui pemerintahan lebih jauh, apakah ada manfaat lainnya nih untuk secara individual dari orang atau pelajar yang ikut di FOJB di Kota Bandung ini Kang? Oke. Nah, ini langsung disentuh sama Kang Ali nih. Kang Ali boleh deh yang merasakan 2 tahun menjabat. Silakan Kang Ali. Manfaat yang aku alami ini yang mungkin yang nggak bisa dapatkan di sekolah manapun gitu. Dimana kita belajar bagaimana kita berproses untuk mengembangkan diri kita, kemudian belajar berorganisasi juga. Dimana pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah ini tidak belajar gitu Kak, bagaimana organisasi, bagaimana memanage suatu konten atau enggak memanage cara bagaimana ilmu administrasinya. Kemudian dari tadi juga kan ada program kerja juga, jadi kita lebih tahu di bidang pemerintahannya juga gitu sih Kak. Dan alhamdulillah juga jadi dipermudah gitu langkah kita ke depannya seperti apa gitu. Jadi kita lebih tahu gitu, satu langkah lebih maju dibanding pelajar-pelajar yang ada di sekolah lainnya gitu. Mungkin Kak Farhan boleh ditambahkan. Ya, menariknya Kak, jadi di FOJB ini ada satu sertifikat ya Kak ya, di setiap kepengurusan yang dimana di belakang sertifikatnya itu ada raport Kak. Jadi di belakangnya itu ada raport, pertama ada raport administrasi, ada penilaian administrasi, public speaking gitu ya, terus attitude gitu ya, serta penokohan bahasa gitu. Kenapa sih perlu menguasai administrasi gitu? Ini kita berbicara tentang dunia kerja ya kayak, karena di Kota Bandung nggak semuanya pelajar ini langsung melanjutkan ke jenjang kuliah, ternyata ada yang kerja. Kita juga bagaimana caranya selalu untuk kelas 12 Kak, selalu ada bimbingan yang namanya jangan sampai kita salah jurusan. Jangan salah jurusan, nama programnya JSJ, jangan salah jurusan. Dimana kita mengarahkan adik-adik gitu ya, kita kasih kuesioner, kebetulan di kalangan pembimbing juga ada seorang trainer yang terhubung juga dengan coach yang luar biasa hebat gitu ya, dikasih arahan, benar-benar jangan sampai kita mengikuti mahasiswa-mahasiswa lain gitu ya Mbak, udah 88% nih angka mahasiswa di Indonesia salah jurusan ternyata. Nah ini yang kita mau adalah adik-adik Formasi Jawa Barat beserta jajarannya tidak salah jurusan, karena banyak sekali mahasiswa yang depresi itu karena salah jurusan yang Mbak, mungkin banyak lah itu udah kayak nah ini yang kita coba gali, kita coba kaji dari tahun 2016, akhirnya terrealisasi di 2018 sampai 2019, berlanjut sampai saat ini. Itu yang pertama Mbak. Bimbingan jenjang karir berikutnya, mau kemana sih ini, bagusnya anak di mana. Nah untuk masuk FOJB itu tidak mudah Mbak, tahun ke tahunnya tidak mudah. Pertama kita ada seleksi rapot Mbak, ada seleksi rapot, kedua juga kita ada UTBK, ketiga juga ada tes bakat. Nah, ada 3 tahapan yang memang harus diselesaikan oleh calon pengurus Formasi Jawa Barat. Dari kenapa sih ada nilai rapot gitu? Jangan sampai kita tahu nilai dia ketika masuk FOJB misalnya rata-rata 85. Nah, nanti pas semesteran ketika udah masuk FOJB nilainya jadi 80. Nah, itu jadi rapot merah buat anak tersebut. Keluarlah nanti peringatan-peringatan SP1, SP2 dan sebagainya. Terus juga ini yang kita tekankan gitu ya Mbak, ketika berorganisasi jangan sampai menghalangi berbicara tentang edukasi gitu. Jangan sampai kita muak akan belajar gitu, udahlah ramai di organisasi dan sebagainya. Nah setelah itu yang tadi kita bahas adalah gimana caranya pelajar ini gitu ya mampu mengedukasi yang lain. Intinya sih sebenarnya Mbak, kalau mungkin nanti Mbak ketemu teman-teman pengurus FOJB, bagaimana caranya kita nge-treat teman-teman pengurus FOJB ini bukan menjadi seorang tokoh yang benar-benar menjadi pemuda, aja pemuda, tapi bagaimana caranya dia menjadi orang yang ahli pikir untuk memikirkan dirinya dan sesamanya gitu. Jangan sampai ya udahlah, karena sekarang udah banyak banget yang
makin kaya, yang miskin makin miskin, bahasa kita, sampai kita seperti itu gitu. Karena ya tagline-nya ke sana sih, Mbak. Salam Pemimpin Muda Jawa Barat, ya kita ingin mencetak pemimpin muda baik di Kota Bandung maupun di Jawa Barat itu sendiri. Ya pengennya sih ada yang Mbak ya dari Sunda yang jadi presiden gitu kan. Track record-nya kayak Jawa, terus ada sih Sulawesi gitu, cuman ya luar biasa lah. Kayak gitu sih, Mbak. Ya, tadi menarik sekali Kang. Saya tadi mendengar tentang bahwa di belakangnya itu di sertifikatnya ya ada nilai seperti public speaking dan juga attitude dan lain-lain. Apakah ada Kang di setiap misalnya di setiap periodenya adakah pelajar yang memiliki yang memiliki nilai terbaik dan mendapatkan penghargaan gitu Kang? Ada Kang? Oke. Jadi dari sana Mbak, kita ini ada lanjutan. Mungkin sekarang ada namanya BPJ ya Mbak, Beasiswa Pelajar Juara namanya. Beasiswa Pelajar Juara ini kemarin Kang Ali diikuti sama hampir 3.500 siswa ya Kang Ali ya, se-Jawa Barat, dan dari Kota Bandungnya itu sendiri luar biasa banyak banget. Nah, dari BPJ ini adalah bimbingan Mbak, sebenarnya bimbingan soft skill yang tidak didapatkan dimanapun, dan teman-teman akan bisa akses secara gratis gitu. Dan nantinya setelah BPJ ini ada namanya FOJB Scholarship. Kita bekerja sama dengan Telkom University. Jadi sebenarnya ketika kita menjabat menjadi pengurus, yang terbaik di antara yang terbaik akan kita sekolahkan Mbak secara gratis full 4 tahun di Telkom University. Secara gratis 4 tahun gitu. Karena ya luar biasa, Telkom juga kita udah tahu track recordnya sekarang menjadi salah satu kampus swasta nomor 1 di Indonesia. Masuk Telkom juga ya kalau misal kita berbicara nominal tidak murah bahasanya, dan memang memiliki kualitas yang luar biasa. Banyak sih, dan tahapan-tahapan berikutnya ya, kalau misalnya dia keterima di negeri, alhamdulillah kita bisa kasih uang jajan ya, ada tahapan lanjutannya sih, Mbak. Seperti itu. Dan kebetulan sekali nih Kang, saya juga mahasiswi dari Telkom University. Kalau saya tahu informasinya dari dulu nih, sepertinya saya bisa ikut dari dulu nih, secara gratis mungkin di Telkom nih Kang. Aduh. Ternyata orang Telkom, Ali. Iya, kemarin baru kita dari Telkom ya. Oh, dari Telkom Kang, iya. Kang, untuk bagaimana untuk mengikutinya sendiri, apakah ada seperti dibuka pendaftarannya sendiri atau bagaimana nih Kang formatnya gitu untuk mengetahui informasi ini? Oke, untuk mungkin Kang Ali bisa dijelasin dulu. Boleh Kang Ali, silakan. Daftar kita kemarin alhamdulillah sudah membuka di bulan Juni, dan alhamdulillah banyak sekali peminat yang ada di Kota Bandung sendiri. Kemarin sudah terdaftar ada 400 pengurus OSIS yang tersebar di SMA, SMK Kota Bandung gitu. Kemudian dari tahun ke tahun juga peminat yang masuk FOJB juga alhamdulillah banyak sekali sih Kak. Gitu. Oke, terakhir nih ya Kang ya untuk Kang Farhan dan Kang Ali, bagaimana harapan untuk FOJB ke depannya? Mungkin mulai dari Kang Farhan dulu ya. Silakan Kang untuk terakhir. Iya. Mungkin harapan terbaik dari saya pribadi, teman-teman atau adik-adik pelajar nantinya yang akan nonton ini gitu ya. Harapan terbaik dari semua instansi pendidikan di Jawa Barat khususnya ingin menciptakan sesuatu yang baru dari kalangan pelajar. Jangan sampai pelajar itu ketika nanti menjadi mahasiswa yang tidak menjadi ahli pikir gitu ya. Jadilah manusia atau jadilah mahasiswa nantinya yang menjadi ahli pikir. Bukan yang ikut doang gitu ya, ikut ke sana, ikut ke sini. Harapan besarnya adalah ya kembali lagi gitu. Kita ingin dari teman-teman nanti lulus dari FOJB 10 tahun kemudian menjadi pemimpin seutuhnya. Baik menjadi pemimpin diri sendiri maupun nanti pada akhirnya ada takdir yang menunjuk teman-teman atau kalangan pelajar sendiri menjadi pemimpin seutuhnya di kalangan masyarakat itu, entah di tingkat manapun gitu. Harapan yang terbaik adalah ketika menjabat menjadi pemimpin dan mengkategorikan diri kita sebagai pemimpin, bertanggung jawablah atas semua kebijakan, atas semua perkataan yang pernah kita lontarkan. Intinya ke sana sih. Jujur dalam menghadapi sebuah keadaan dan siap berkomitmen terhadap apapun yang sudah dikeluarkan. Itu aja sih Mbak. Oke. Untuk Kang Ali ini pertanyaannya, harapan buat Bandung dengan adanya FOJB ini apa Kang? Oh ya, harapannya Forum OSIS Jawa Barat Kota Bandung ini bisa menjadi wadah pelajar se-Kota Bandung, di mana kita sebagai memberikan manfaat bagi pelajar maupun masyarakat luas yang ada di Kota Bandung gitu. Jadi sebagai aspirasi, bentuk wadah aspirasi
terhadap masyarakat atau enggak terhadap pelajar yang ada di Kota Bandung sendiri. Oke, baik Kak Nuhun pisan Kang Farhan dan Kang Ali sudah hadir dan memberikan inspirasi untuk pelajar-pelajar di Kota Bandung untuk mengikuti FOJB di Kota Bandung sendiri. Dan untuk warga Bandung tadi Kang Farhan, Kang Ali sudah menjelaskan secara detail dan juga lengkap. Dan bagi warga Bandung yang memiliki komunitas bisa menghubungi bandung.go.id. Nanti kita akan mengundang untuk melakukan menjadi bintang tamu untuk podcast Bandung Internasional. Dan untuk seluruh warga Bandung, jangan lupa untuk patuhi protokol 6M dan juga follow sosial media bandung.go.id lainnya. Saya Dilami Aulia, undur diri dan selamat jumpa di Bandung Internasional Podcast lainnya.